Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Ahwat, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang benua Amerika. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke benua Eropa. Kita mulai dari letak dan luasnya terlebih dahulu. Secara astronomis, benua Eropa terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Luas wilayahnya sekitar 1.355.000 km persegi. Nah, benua Eropa sebenarnya merupakan satu daratan ya dengan benua Asia, sehingga sering disebut juga dengan Eurasia ya, di mana keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural dan Sungai Ural. Nah, sekarang kita lihat batas-batas benua Eropa. Batas-batas benua Eropa yang pertama di utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di barat dengan Samudra Atlantik, di selatan dengan Laut Tengah, dan di timur dengan benua Asia. Ya, selanjutnya ahwat, ya sekarang kita masuk ke kawasan dan negaranya ya. Ya. Nah, berbicara tentang kawasan dan negaranya, secara geografis, benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama ada Eropa Utara, ya. Yang kedua ada Eropa Barat, yang ketiga ada Eropa Timur, yang keempat ada Eropa Selatan. Ya. Kemudian iklimnya. Nah, bagaimana iklim di benua Eropa? Nah, ini beraneka ragam ya, bervariasi. Di antaranya ada iklim subtropis, kemudian juga ada iklim kutub ya. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya dari kondisi alamnya. Nah, bagaimana dengan kondisi alam benua Eropa? Nah, di mana dari sisi kondisi alamnya ya, di benua Eropa, nah ini terdapat banyak teluk dan tanjung ya. Jadi di sini terdapat ya banyak teluk dan tanjung ya, dimana di sebelah utaranya, nah ini di semenanjung Skandinavia ya, sedangkan pantainya memiliki fjord ya. Nah, itu diantaranya. Adapun secara geologi, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah. Ada pegunungan tua, ada dataran rendah Rusia, dan pegunungan lipatan muda. Kemudian dari tata airnya ya. Nah, di mana di benua Eropa terdapat sungai besar, diantaranya ada sungai Volga, ada sungai Danube ya, ada sungai Ural ya, dan lain sebagainya. Adapun danaunya, ada danau Ladoga ya, ada danau Onega dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi tanahnya, nah di sini ada jenis-jenis tanah di benua Eropa. Yang pertama ada tanah Portsol, ada tanah Cambisol, ada tanah aluvial, dan tanah organosol. Nah, kita berlanjut ke flora dan fauna. Nah, ada apa saja sih di benua Eropa dari sisi floranya? Nah, di Eropa ya, dari sisi floranya, nah di sini biasanya di sebelah utama terutama di sebelah utara terutama yang beriklim dingin, nah ini tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek ya. Nah, itu. Kemudian di wilayah ini juga banyak ditemui rusa kutub dan serigala ya. Nah, itu dari sisi faunanya. Adapun dari sisi floranya tadi ada apa? Kalau di mana sebelah utaranya ada tumbuh tundra dan berbagai jenis lumut dan rumput ya. Kemudian di Eropa Tengah. Nah, di Eropa Tengah ditemui pohon pinus, cemara. Adapun faunanya ada rusa, ada apalagi burung elang dan sebagainya. Ya. Kemudian di Eropa Selatan, nah ada tumbuhan berdaun jarum seperti cemara, ya. Kemudian faunanya ada rubah dan puffin.
Kemudian yang berikutnya yang terakhir ya, nah di sini juga ada hutan campuran ya. Ada hutan campuran, di mana hutan campuran ini merupakan hutan gugur daun yang terdapat di lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah serta Eropa bagian barat dan tengah. Nah, itu diantaranya gambaran tentang benua Eropa. Itu saja yang Ibu sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.